Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bisa berkumpul di tempat ini. Jadi, adanya kegiatan kita dulu itu dengan pembicaraan Bapak pimpin doanya dan doa dimulai. Jadi sebelum kita mulai, ingin menanyakan kabar sekaligus kita perkenalan ya. Jadi kita mulai dari video. Bapak di sini sebagai pimpinan kelompok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang apa ya ini alami. Yang ada hal ini kan terkait kepercayaan diri ya, sudah di misi sebelumnya dong dengan kita. Jadi terkait kepercayaan diri ini, Bapak juga ingin menjelaskan kalau di itu ada yang namanya asas, dan salah satu juga ada asas kerahasiaan ya. Jadi asas kerahasiaan sendiri ini menjelaskan bahwasanya apa yang disampaikan di konseling kelompok ini diharapkan untuk tidak tersebar keluar dari anggota konseling kelompok. Jadi bisa hal itu ya. Ada pun kesepakatan waktu yang kita sepakati itu selama 15 sampai 20 menit. Bisa semua? Bisa fokus dulu nanti ya. Ada hal-hal ya. Jadi untuk peraturan sendiri di konseling kelompok itu saya minta adik-adik itu untuk fokus ya. Fokus, disimpan dulu hal-hal yang bisa menjadi intervensi dari luar, gangguan. Kan di sini konseling ingin diselesaikan masalah, kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Nah, terkait dengan apa kepercayaan diri, saya ingin kalian semua itu untuk menceritakan masalah-masalah kepercayaan diri yang kalian alami. Ada yang ingin mulai atau mulai dari Halif lagi? Masalah kepercayaan diri, kurangnya kepercayaan diri ya. Saya ingin melakukan presentasi di dalam kelas itu, rasa kepercayaan diri saya itu kayak kurang kipas, kayak adanya rasa was-was begitu, bilang aku tak salah ini, tapi karena mereka wadah teman-temanku begitu kan, kayak kurang kini rasa kepercayaan diriku melakukan presentasi di dalam kelas. Kurang percaya diri kalau mau presentasi ya. Contoh kecil, Saya hal-hal yang kurangnya kepercayaan diri yang hal
kalau presentasi berarti sama ya. Iya Pak. Kalau Nadia, Kalau saya Pak hampir sama juga. Kan saya di kelas itu Pak kayak teman-teman kelas itu Pak suka bercanda Pak. Jadi semisal kalau kita misal mau berpendapat baru kita bicara sedikit sudah diketawai Pak. Jadi kayak kita ini serba salah Pak, merasa bersalah jadi malu Pak kalau mau bicara depan umum Pak. malu kalau mau berbicara, berarti tidak jauh-jauh berbeda tidak. Iya Pak. Dua ya. Kalau Ati sendiri, Kalau saya Pak mungkin untuk permasalahannya mungkin ada kemiripan tapi dari penyebabnya mungkin sedikit berbeda karena saya ini kurang percaya diri sudah dari faktor bawaan dari keluarga karena kurangnya kepercayaan dari orang di rumah dan saya sehingga saya itu jika berada di lingkungan luar, lingkungan sosial itu juga yang membuat saya menjadi duluan Pak untuk bisa tampil di depan umum. jadi sama masalahnya tapi faktornya yang membedakannya. Iya. Jadi sedikit menjelaskan terkait kurangnya kepercayaan diri ya. Kurangnya kepercayaan diri ini kan adalah kondisi di mana seseorang merasa ragu, tidak yakin terhadap kemampuannya sendiri, nilai dirinya atau potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan seperti hubungan sosial, karir, dan kesehatan mental. Penyebab kurangnya kepercayaan diri ini bisa beragam. Pengalaman negatif di masa lalu misalnya, seperti kegagalan atau kritik yang berlebihan. Nah, ini sempat tadi disinggung oleh Nadia kalau ketika dia presentasi, ketika dia melakukan kesalahan itu langsung diketahui sama temannya. Nah ini kritik-kritik ini bisa menjadi faktor kurangnya kepercayaan diri. Nah selain itu di dalam media sosial itu paling bisa menjadi faktor orang kurang percaya diri. Nah ini ketika orang dibanding-bandingkan ya, kalau ketika kita merasa overthinking, misalnya orang-orang di sosial media ini artinya ini gantengnya ini sukses ini kalian itu bisa menjadi faktor orang percaya diri. Nah ini standar yang tidak realistis terhadap diri sendiri juga dapat menyebabkan rasa gagal dan mengurangi kepercayaan diri. Nah adapun dampak dari kurangnya kepercayaan diri itu sangat luas. Kesehatan mental seseorang itu bisa terganggu dengan meningkatnya risiko kecemasan dan depresi. Nah, dalam interaksi sosial, individu yang merasa kurang percaya diri ini mungkin menghindari situasi sosial atau merasa cemas saat berinteraksi dengan orang lain yang dapat mengarah pada isolasi. Isolasi ya, Isolasi yang dipakai isolasi. Nah, ini ada kata isolasi. Nah, isolasi ini kondisi di mana seseorang memutus hubungan dengan dunia luar ya, atau ini menyendiri bahasa halusnya introvert ya, berdiam dalam rumah. ya dari ruangan yang dimana kondisi sendiri ya, dimana dia tidak mau main HP guna dia intinya dia tidak berhubungan dengan dunia luar ya. Nah misal ketika di tempat kerja atau sekolah rasa percaya diri dapat mempengaruhi kinerja karena individu mungkin ragu untuk mengambil resiko atau berkontribusi secara aktif. Kurangnya kepercayaan diri juga dapat membuat seseorang kesulitan dalam mengambil keputusan karena mereka melakukan pilihan yang mereka buat. Selanjutnya ingin adik-adik berpikir atau memikirkan yang namanya miracle question ya. Nah, miracle question ini misalnya pertanyaan ajaib ya, Indonesia ini miracle question adalah pertanyaan ajaib. Bagaimana itu Pak? Ini saya kasih contohnya. Bisa terbang pertanyaan itu? Tidak. Miracle question ini dalam Indonesia itu sebagai pertanyaan ajaib. Nah, pertanyaan ajaib ini kalau kita gunakan di bahasa yang biasa kita gunakan itu berandai-andai. Jadi kita menggunakan pertanyaan yang berandai-andai. Misal contohnya bayangkan dengan sesuai dengan masalah yang nakal-nakalan ya. Masalah yang nakal-nakalan orang yang percaya diri kalau mau presentasi. Coba nakal bayangkan, tidak nakal presentasi
secara drastis dalam hal itu bebas menyampaikan apa yang hal ingin presentasikan. Nah, itu salah satu contoh contribution. Memang ini saya saya dipilihkan masalah miracle question yang berkaitan dengan masalah-masalah yang kalian alami. Mulai dari hal itu masalah miracle question yang bisa terapkan dalam dunia hari sesuai dengan masalah yang waduh, diam-diam ini tidak ternyata. Misalnya, kan tadi saya memberikan contoh. Dan pertanyaan yang lain. Contohnya Pak, tadi tidak mungkin bisa dilemparkan ke teman-teman. Oh iya, coba bagaimana bisa verification. Mungkin toh Pak, dari dalam lagi Oh mungkin ini Betul, yang Nabi baru Nabi juga kan ordinar juga ini. bisa Bertanya saya, barusan didengar gitu. miracle question ini seperti yang Bapak jelaskan tadi adalah pertanyaan Anda. Jadi bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Ya. Contohnya ketika Nahali itu presentasi lagi, kan Nahali kalau presentasikan merasa duduk, ya, karena kurang kepercayaan diri, ya. Nah, di sinilah berperan miracle question sebagai kemungkinan yang bisa Nahali pikirkan, bisa Nahali berpikir kalau bagaimana sebelumnya kalau Nahali presentasi rasa kepercayaan diri Nahali itu meningkat drastis. Jadi Nahali kan otomatis bebas menyampaikan apa yang Nahali kayak Pikiran TI, bagaimana kalau ini pikiran tidak bisa kembali percaya diri itu. Nahali bisa bayangkan Nahali itu sudah bisa berani bicara di depan kelas tanpa rasa cemas. Terus apa cara yang Nahali lakukan sehingga bisa lebih berani misalnya. Terus bagaimana reaksinya habis terhadap apa bagaimana reaksinya teman-teman terhadap apa yang nanti Nahali presentasikan. Jadi ya paham. Bagaimana ini lagi paham? Mungkin bisa lanjut Pak. Ya ini. Bagaimana terkait miracle question ini screen dulu ya dengan mikrofon. Nah ini berhubungan dengan miracle question tersebut kan tadi sudah paham semua. Nah nama expressionnya itu kalau saya nah misalnya hari ini membayangkan bagaimana kalau Nahali menjadi entah itu hewan, entah itu superhero, entah itu selebritis, dan kemudian Nahali menjelaskan kenapa Nahali ingin menjadi itu. Misalnya Pak, contohnya saya membayangkan bagaimana kalau saya menjadi Iron Man kan. Kalau saya menjadi Iron Man kan saya otomatis bisa terbang kemana saja, bisa memiliki kekuatan yang melebihi manusia boleh. Terus coba kalau dari Nahali menjadi apa? Bagaimana contohnya seperti apa? Saya rasa semua itu orang hebat. Contohnya, bisa saya kasih lagi contoh. Contohnya nih, saya mau menjadi Raffi Ahmad. Nah, alasannya kenapa saya mau jadi Raffi Ahmad? Pertama terkenal, kedua Role model di Pak. model. Nah, yang Tidak ketiga saja role model, jangan tidak betul penjelasan tadi bahwa karena saya menjelaskan kebiasaan yang super inti dan Nahali tidak mengerti. Saya menjelaskan
kedua dia kaya raya, yang ketiga istrinya cantik misalnya, nah itu bisa menjadi faktor yang menjadi mereka punya. Nah, ngerti semua? Ngerti. Mulai dari Pindah. ini saya tutup mata ya. Adik coba. Adik coba. Kalau saya ingin jadi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ya. Kenapa? Karena kenapa? Bukan saya ingin menjadi wujudnya, tapi saya ingin mencontohkan pribadinya. Kita tahu sendiri kan bagaimana sifat, bagaimana kelakuan Nabi Muhammad SAW. Sifat yang baik hati, pemurah, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang ingin menjadi seperti Nabi Muhammad, ingin mematuhi segala kelakuannya. Menjadi Nabi Muhammad, ingin mematuhi segala perbuatan ataupun sifat daripada Nabi Muhammad SAW. Sama sekali tertarik kau tuh. Coba dari Naul sendiri. Jadi superhero saya Pak. Superhero apa sih? Karena superhero sendiri kan luas. Ada superhero dari Amerika, bahkan dari Indonesia Spiderman sendiri. saya Pak. Super Dede. Super Dede juga bisa. Spiderman kenapa mau? Kalau saya pikir Bapak. Terbang. Terbang kemana? Jadi kalau kita mau pergi ke Renteng, bisa datang Bapak jangan Gak mau jadi Superman sama kan? Superman sekarang kalau Kalau saya Pak mau jadi Doraemon, ada kan pengajian tidak? coba kalau nanti Kalau saya Pak mau jadi miliarder. Biar segala sesuatu itu bisa saya berikan selipat kepada diri saya Pak. bagus sekali ya semua kita terutama jadi itu tadi sedikit estimasi pengertian dari presiden sendiri kan apa yang bertanya kepada adik sekalian masalah yang ada alami sebelum ada ditemukan dari solusinya bagaimana dia mengatasi hal tersebut di sebelum-sebelumnya. Saya tidak pernah ketasi. Jadi kalau mau mengatasi ada ya Mengalir begitu aja. Tidak lagi di situ Pak. Itu Pak. Cuma gemetar. Bukan gemetar sih. Misalnya begini, misalnya begini, ada kelompok kita yang memang harus presentasi, otomatis kita harus naik dong. Tetapi saya itu hanya sebagai kewajiban, bukan sebagai pemberani, ngerti gitu. Karena kan kalau pemberani itu memang bukan pemberani, ada rasa lupa memang dari diri untuk melakukan presentasi. Tanggung jawab, nah itu. Itu saya. jadi hal yang lebih baik karena terpaksa Bukan terpaksa Pak, karena adanya kewajiban kita. oh iya jadi ada kewajiban bukan sepenuhnya ingin belajar kan begitu juga kan bagaimana Belajar itu sebagian dari ikut presentasi. presentasi itu sebagian dari ikut belajar Nah, itu Pak. Nanti ini presentasi hanya Iya, bisa bilang begitu. coba kalau dari gimana cara mengatasi presentasi tapi bergetar dan konsentrasi ya. jadi Apa yang bergetar? hamburger hantam berdiri bergetar Konsentrasi apa? jadi kalau dari misalnya Saya Pak instalasi bagaimana saya tidak kampung atau dalam kalau di sekolah pergi di KS Pak yang sakit atau pergi kantin Pak pergi toilet. untuk menghindari presentasi Iya betul, karena saya tidak mau ditertawakan Pak. kalau
ini. sesi counseling kita bikin tadi sepakat waktunya 15 sampai 20 menit ya. Maka ini bertanya dari Nahali. Coba apa pelajaran terdekat yang Anda dapatkan ini? Dapat terkait dengan apa pelajaran terpenting saya dapatkan terkait dengan konseling keluarga. Jadi saya lebih mengetahui lebih apa sih kekurangan saya terkait dengan percaya diri. Saya lebih bisa meningkatkan kembali kepercayaan diri saya untuk contoh yang tadi seperti saya presentasi di kelas, dalam kelas saya lebih percaya diri lagi atas diri saya terkait dengan solusi tadi simple question yang pelajaran saya lebih mengetahui itu saya kaitkan yang pada Kayaknya jodoh deh Kak. Jadi ya Saya Pak, saya Pak kedepannya tidak lagi pengenalan lagi relasi Pak. Saya ingin mencoba kita Pak, kalau saya jadi Doraemon saya menjadikan dalam semua teman-teman ada ketawa. Oh begitu Pak, kayak menghasut pikiran begitu Pak. Pakai senter kecil juga kan? Iya, gitu Pak. hebat. Karena atlet. Kalau saya Kak, mungkin hampir sama dengan teman-teman mengenai tadi pembahasan yang saya bisa menangkap bahwa untuk mengatasi masalah yang kami alami itu Pak, sesuai dengan kawan tadi dan apa yang Bapak jelaskan mengenai apa yang bagaimana kita berandai-andai agar bisa melawan rasa kepercayaan pada diri kita Pak. Jadi kita bisa berandai-andai bahwa masa sih kita bisa kalau presentasi kita tidak bisa, jadi mungkin itu saja Pak saya katakan. Karena sejatinya Bapak sebagai konselor itu hanya membimbing bagaimana adik-adik untuk bisa mengambil keputusan terkait dengan pengambilan keputusan itu kepada kalian sebagai konselor. Baik, saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak karena sudah mau terbuka dan sudah berani mengungkapkan apa yang adik-adik alami. Allah bermanfaat.